Siapa yang masih ingat
data dari BMKG. Oke, kita kasih apresiasi untuk kelompok Jambi. Dari kelompok Yogyakarta sama kelompok Jabar ada yang ingin menanggapi? Tadi itu namanya Bima itu melakukan perjalanan dari Sleman ke alun-alun Yogyakarta. Itu jaraknya 15,6 km dan waktu tempuhnya 32 menit. Sudah. Terima kasih Rizkia sudah menanggapi kelompok yang lain. Terima kasih Ibu. Dari kelompok Jawa Barat ada yang menanggapi? Boleh. Oh, tadi kita Sinta dan keluarganya berlibur ke Pantai Pangandaran. Berangkatnya dari Tasik, tapi Sinta tidak tahu arah jalan ke pantai itu. Pantainya ada di Kabupaten Ciamis. Perjalanan dari Sinta sama keluarga dari Tasik ke pantai itu 2 jam 33 menit dan jaraknya itu 103 km. Oke, terima kasih Aura sudah menanggapi. Gimana, Bu? Ibu Oke, karena sudah presentasi dengan baik, Ibu kasih pin. Yes. Terima kasih Bu. Ibu yang banyak Ibu. Ya. Sombong. Oke, sekarang kelompok dari sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kita dari Provinsi Sulawesi Tengah. Yang aktivitas 1, pas kita amati ternyata dari sebelah utara dari Sulawesi Tengah itu ada Gorontalo, sebelah baratnya ada Sulawesi Barat. Ini ada di kota Semarang. Berapa perjalanan Raffi dari Solo ke rumah nenek? 2 jam. Ya Allah. Selanjutnya ada di peta umum, peta provinsi Jawa Barat. Di peta khususnya warna yang berbeda menunjukkan bulan atau waktu mulai musim hujan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita beri apresiasi untuk kelompok sebelumnya. Oke, karena kita bisa lagi dari baik, beri pin ya. Oke, boleh duduk lagi. Duduknya boleh dirapikan lagi ya. Apa bedanya boleh ditentukan. Apa bedanya boleh dikumpulkan ya. Kelas 4. Tadi anak-anak sudah mengerjakan AKPD tentang peta. Nah, jadi peta itu merupakan gambaran permukaan bumi yang diperkecil dan ditampilkan pada bidang data. Kita kebayang ya bumi segede apa ya? Kan sangat besar gitu ya. Dan penglihatan kita mungkin sampai sejauh itu. Tapi dengan peta kita bisa melihat, bisa tahu gambaran bumi. Karena di peta gambaran permukaan bumi diperkecil. Nah, selanjutnya ada fungsi dari peta. Fungsi dari peta, coba siapa yang mau baca? Mau Boleh, ya. semuanya Ya, boleh. menunjukkan lokasi, mengetahui jarak suatu tempat, menggambarkan permukaan bumi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu. Sama. Jadi dari peta itu yang pertama menunjukkan lokasi, yang kedua mengetahui jarak suatu tempat dan menggambarkan permukaan bumi. Tadi dari masalahnya Andi ya, Andi kan sebelumnya tidak tahu aljabar ada di mana. Nah, setelah kita cari tahu dengan peta, ternyata aljabar ada di kota Bandung. Berarti dengan peta kita bisa mengetahui lokasinya. Nah, selanjutnya coba kita lihat siapa yang tahu gambar A itu termasuk peta apa? Boleh tanya? Peta umum. Kalau gambar B siapa yang mau? Boleh sih. Peta khusus, betul ya. Terima kasih sudah menjawab. Karena peta A itu adalah peta yang menggambarkan penampakan permukaan bumi sesungguhnya. Jadi di peta A ini itu petanya yang di dalamnya itu menggambarkan peta provinsi Jawa Barat. Di dalamnya ada tulisan kecamatan, kabupaten, dan juga ada simbol-simbol lalu lintas. Nah, sedangkan yang peta khusus itu menampilkan informasi kenampakan tertentu sesuai yang ingin disampaikan pembuat
membuat peta. Kalau misalkan pembuat peta ini ingin menyampaikan apa? Peta, seismisitas. Nah, ini itu peta seismisitas Indonesia itu peta yang menunjukkan daerah-daerah Indonesia yang mengalami gempa bumi. Jadi kalau misalkan peta khusus itu peta yang memang khusus untuk sesuai dengan judulnya saja. Beda dengan peta umum seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya peta itu dibuat oleh seorang kartografer. Seorang apa? Nah, ilmu yang dipelajarinya itu namanya kartografi. Di Indonesia ada badan yang khusus membuat pemetaan, disebutnya itu Badan Informasi Geospasial. Dan ada juga badan BMKG gitu ya, tentang meteorologi atau cuaca. Oke, sampai sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Boleh Nalinda dulu? Ibu tadi kan itu disebutin kartografer. Terus dia tuh gimana caranya biar bisa ngebuat peta digital itu? Oke, tadi pertanyaan Linda sangat bagus ya. Kenapa? Bagaimana caranya kartografer membuat peta digital atau Google Maps? Coba siapa yang mau coba jawab? Boleh tanya. Jalan-jalan nanti orangnya ada naik motor, naik mobil. Iya, sering kita lihat ya. Ada juga yang digendong. Iya, ada sering. Wah, Kamu masuk kamera juga? Kamu masuk kamera. Aku masuk. Oh iya, aku ada. Oke, jadi tunggu ya. Jadi kartografer membuat peta digital itu dengan menggunakan itu namanya Google Street View. keren ya. Namanya Google Street View ya. Nah, dia itu punya kamera 360 derajat. Nah, nanti kameranya itu memfoto sekelilingnya. Nah, setelah itu kartografer memproses dan dimasukkan ke Google Maps sehingga yang ada di Google Maps itu sangat akurat ya dengan yang ada di sebenarnya. Seperti itu paham ya, Nalinda? Oke. Boleh teh. Nah, tadi mau bertanya apa? Aku cuma nanya ibu, kenapa gambar di peta itu warnanya beda-beda? Oke, tadi pertanyaan Tri sangat bagus ya. Kenapa peta itu warnanya beda-beda? Kira-kira kenapa ya? Ada yang mau jawab? Aku mau coba jawab. Boleh. Dari kalau yang aku tahu, kalau hijau itu berarti dia tuh kayak pegunungan jadi dia tuh hijau-hijau banyak hutannya. Iya, betul. Nah, kalau kuning-kuning terus ke merah dia perkotaan. Oke, betul ya. Jadi kalau misalkan hijau itu tuh dataran rendah ya. Nah, kalau misalkan yang kuning-kuning ini tuh ada tulisannya gunung. Berarti dataran iya, betul. Merah berarti apa? Gimana ya itu? Ini tuh batas kabupaten kecamatan. Kalau misalkan yang biru-biru ini
kota